Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, mata kuliah instrumen BK non-tes, kita akan membahas tentang inventory tugas perkembangan. Sebelum mendalami pembahasan tentang inventory tugas perkembangan, maka penting untuk mengetahui dulu dasar dari pembahasan inventory tugas perkembangan tersebut. Nah, untuk dapat memahami karakteristik perkembangan, kebutuhan atau permasalahan peserta didik, maka ada dua teknik yang digunakan dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu ada teknik tes, yang kedua ada teknik non-tes. Yang pertama, teknik tes. Teknik tes biasanya digunakan untuk memahami individu atau peserta didik dengan menggunakan instrumen yang sudah terstandar oleh dan dilaksanakan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor yang telah memiliki lisensi melalui beberapa pelatihan tersertifikasi. Contohnya adalah tes psikologi. Adapun tes psikologi yang biasa digunakan dalam kegiatan bimbingan dan konseling yaitu tes kecerdasan, tes bakat, tes minat, tes kepribadian, tes kreativitas, tes sikap, dan yang terakhir ada tes prestasi belajar. Selanjutnya adalah non-tes. Non-tes dibagi menjadi tidak standar dan terstandar. Tidak standar artinya instrumen masih perlu dikembangkan oleh guru BK melalui beberapa langkah-langkah sebagaimana pada langkah-langkah pengonstruksian instrumen tes. Artinya masih perlu diuji kesahihan dan keterandalan sebelum digunakan pada sasaran atau subjek. Nah, berarti masih perlu dilihat teori-teori, kemudian masih perlu judgement, dan masih perlu uji ketepatan dan ketetapan. Nah, adapun beberapa instrumen yang tidak terstandar yaitu observasi, wawancara, kuesioner, skala, daftar cek, dan sosiometri. Yang kedua itu terstandar, artinya instrumen tersebut sudah dikembangkan, sudah diuji kesahihan dan keterandalannya, sehingga dapat digeneralisasi pada sampel yang lebih besar. Contohnya ada DCM, AUM, ITP, AKPD, dan IKMS. Adapun konten pembahasan untuk ITP hari ini, yang pertama yaitu mengenai tingkat pencapaian perkembangan individu, mengenai aspek perkembangan individu, karakteristik inventory tugas perkembangan, kelebihan dan kekurangan ITP, peran dan fungsi konselor, langkah pengadministrasian, dan yang terakhir tentang pengolahan dan analisis data. Sebelum membahas tentang konten pertama, kita kenali dulu apa itu ITP. ITP dikembangkan oleh Sunario Kartadinata dan kawan-kawan pada tahun 2003. ITP adalah singkatan dari Inventory Tugas Perkembangan. ITP merupakan instrumen berbentuk angket yang terdiri atas kumpulan pernyataan untuk mengungkapkan tingkat perkembangan individu mulai dari peserta didik usia sekolah dasar, peserta didik usia sekolah menengah pertama, peserta didik usia sekolah lanjutan tingkat atas, sampai dengan mahasiswa tingkat perguruan tinggi. ITP dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi penghambat perkembangan individu. ITP juga dapat dimanfaatkan guna menyusun rancangan program layanan, bimbingan, dan konseling. Konten yang pertama yaitu mengenai tingkat pencapaian perkembangan individu. Nah, pengembangan instrumen ITP mengacu pada 7 tingkat perkembangan menurut Loevinger dalam Sunario 2003.
Silahkan disimak 7 tingkat perkembangan menurut Lovinger. Yang pertama ada tingkat impulsif. Nah, pada tingkat impulsif ciri-cirinya adalah menempatkan identitas diri sebagai bagian yang terpisah dari orang lain. Yang kedua, pola perilaku menuntut dan bergantung pada lingkungan sebagai sumber ganjaran dan hukuman. Yang ketiga, berorientasi pada masa sekarang, tidak masa lalu, pun tidak pula masa yang akan datang. Yang keempat, individu tidak menempatkan diri sebagai faktor penyebab perilaku. Yang kedua, tingkat perlindungan diri. Nah, ciri-cirinya yang pertama yaitu individu peduli terhadap kontrol dan keuntungan yang dapat diperoleh dari berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, mengikuti aturan secara oportunistik dan hedonistik. Oportunistik artinya dalam praktik tingkah laku, individu mengambil keuntungan dari keadaan dengan sedikit memperhatikan prinsip atau konsekuensinya bagi orang lain. Sementara hedonistik artinya individu menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Dengan kata lain, hedonistik artinya paham yang dianut oleh individu adalah hanya mencari kesenangan semata. Yang kedua, berpikir tidak logis dan stereotip, artinya individu cenderung suka berpikir tanpa menggunakan akal pikiran, namun lebih cenderung pada berdasarkan persepsi kelompok di mana orang-orang dapat dikategorikan. Yang keempat, cenderung melihat kehidupan sebagai zero-sum game, artinya hanya ada satu orang yang menang dalam sebuah kompetisi. Yang kelima, cenderung menyalahkan dan mencela orang lain dengan lingkungan. Tingkat selanjutnya adalah tingkat konformistik. Dengan ciri khas yang pertama, peduli terhadap penampilan diri dan penerimaan sosial. Yang kedua, cenderung berpikir stereotip dan klise. Yang ketiga, peduli akan aturan eksternal. Klise artinya suka meniru. Yang keempat, bertindak dengan motif dangkal atau hanya untuk memperoleh tujuan. Alasannya hanya untuk alasan-alasan yang kecil. Yang kelima, menyamakan diri dengan ekspresi emosi. Yang keenam, kurang introspeksi. Maksudnya menyamakan diri dalam ekspresi emosi. Jika dia sering marah, maka dia akan mengatakan bahwa dia adalah orang yang pemarah. Atau jika dia sering mengekspresikan perasaan tidak senangnya dengan menangis, maka dia akan cenderung mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang suka bersedih. Seperti itu. Nah, selanjutnya kurang introspeksi atau kurang pandai menilai diri. Kemudian selanjutnya perbedaan kelompok didasarkan atas ciri-ciri eksternal. Takut tidak diterima kelompok, selanjutnya tidak sensitif terhadap keindividualan. Artinya dia agak kesulitan untuk melihat keunikan-keunikan yang ada pada dirinya. Selanjutnya merasa berdosa jika melanggar aturan yang dibuat oleh kelompok, bukan aturan yang logis. Yang keempat, tingkat sadar diri. Yang pertama, mampu berpikir alternatif, artinya mampu memilih beberapa keputusan-keputusan yang sesuai dengan kehidupannya. Yang kedua, melihat harapan dan berbagai kemungkinan dalam situasi. Yang ketiga, peduli untuk mengambil manfaat dari kesempatan yang ada. Yang keempat, orientasinya adalah pemecahan masalah. Yang kelima, memikirkan cara hidup. Yang terakhir, penyesuaian terhadap situasi dan peranan. Nah, tingkat yang kelima yaitu tingkat seksama. Dengan ciri khas yang pertama, bertindak atas dasar nilai internal, mampu melihat diri sebagai pembuat pilihan dan pelaku tindakan. Yang kedua, mampu melihat keragaman emosi, motif, dan perspektif diri. Yang keempat, peduli akan hubungan mutualistik, artinya sama-sama menguntungkan. Yang kelima, memiliki tujuan jangka panjang. Yang keenam, cenderung melihat peristiwa dalam konteks sosial.
Yang ketujuh, berpikir lebih kompleks dan atas dasar analisis. Nah, tingkat yang keenam yaitu tingkat individualistik. Yang pertama, ciri khasnya yaitu peningkatan kesadaran individualitas. Yang kedua, kesadaran akan konflik emosional antara kemandirian dengan ketergantungan. Yang ketiga, menjadi lebih toleran terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, mengenal eksistensi perbedaan individual, artinya dia mengetahui apa yang unik pada dirinya, apa yang bisa dikembangkan, dan apa yang bisa diaktualisasikan. Pun begitu dia melihat keunikan orang lain. Kemudian selanjutnya yang kelima, mampu bersikap toleran terhadap pertentangan dalam kehidupan. Artinya dia bisa menerima walaupun mungkin ada problema-problema yang terjadi pada dirinya maupun pada lingkungannya. Selanjutnya, dapat membedakan kehidupan internal dan kehidupan luar dirinya. Selanjutnya, mengenal kompleksitas. Kemudian yang terakhir, peduli akan perkembangan dan masalah-masalah sosial. Nah, tingkat perkembangan yang paling tinggi adalah tingkat otonomi dengan ciri-ciri. Yang pertama, memiliki pandangan hidup sebagai suatu keseluruhan. Yang kedua, cenderung bersifat realistik dan objektif terhadap diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, peduli akan paham abstrak seperti keadilan sosial. Yang keempat, mampu mengintegrasikan nilai-nilai yang bertentangan. Yang kelima, peduli akan self-fulfillment, pemuasan kebutuhan diri. Kemudian selanjutnya, memiliki keberanian untuk menyelesaikan konflik internal. Selanjutnya, respect terhadap kemandirian orang lain. Konflik internalnya misalnya itu masalah-masalah yang terjadi pada dirinya. Misalnya perasaan tidak suka, malas, sulit mengatur waktu, seperti itu. Jadi ada perasaan-perasaan atau konflik-konflik yang ingin berubah misalnya, atau bad mood seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, sadar akan adanya saling ketergantungan dengan orang lain. Yang terakhir, mampu mengekspresikan perasaan dengan penuh keyakinan dan keceriaan.